ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. فصل: واجتهد أيها المريد في تنزيه قلبك من خوف الخلق ومن الطمع فيهم، فإن ذلك يحمل على السكوت على الباطل وعلى المداهنة في الدين وعلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكفى به ذلا لصاحبه، لأن المؤمن عزيز بربه لا يخاف ولا يرجو أحدا سواه. وإن وصلك أحد من إخوانك المسلمين بمعروف من وجه طيب فخذه إن كنت محتاجا إليه، واشكر الله فإنه المعطي حقيقة، واشكر من أوصله إليك على يده من عباده. وإن لم تكن لك حاجة إليه فانظر، فإن وجدت الأصلح لقلبك أخذه فخذه، أو رده فرده برفق بحيث لا ينكسر قلب المعطي، فإن حرمة المسلم عند الله عظيمة. وإياك والرد للشهرة والأخذ بالشهوة، ولا تأخذه بالشهوة خير لك من أن ترده للشهرة بالزهد والإعراض عن الدنيا. والصادق لا يلتبس عليه أمر، ولا بد أن يجعل له ربه نورا في قلبه يعرف به ما يراد منه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. واجتهد أيها المريد في تنزيه قلبك من خوف الخلق ومن الطمع فيهم. Berusahalah wahai orang yang berkehendak untuk sampai kepada Allah, berkehendak ridha Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kamu membersihkan hati kamu daripada takut kepada makhluk dan juga daripada berharap kepada makhluk. Karena takut dan berharap kepada makhluk akan membawa kamu untuk diem kepada kebatilan dan untuk mengambil hati dalam urusan agama yang harus dikorbankan. Saudara, orang kalau sudah takut kepada makhluk, nggak mungkin akan dia berkata yang hak karena takut. Takut jabatannya hilang, takut hartanya terganggu, takut nyawanya melayang. Yang perlu ditakuti adalah satu, takut Allah murka, takut Allah tidak ridha, takut Allah membenci kepada kita. Berharap juga begitu. Berharap kepada rahmat makhluk, kamu akan hina. Berharap hajat kamu kepada makhluk, kamu tidak menjadi terhormat. Kalau kamu itu berharap semuanya kepada Allah, maka semakin kamu mulia. Kalau sudah orang kena penyakit dua ini, dia akan diem. Orang ia takuti atau orang yang ia harapi, jika melanggar agama, dia akan diem. Dia melakukan kebatilan, dia akan diem. Karena takut atau berharap tadi itu. Atau ada mudahana. Mudahana itu badluddin li ajli dunya. Kalau mudahara, badlud dunya li ajli din. Mengorbankan agama untuk kepentingan dunia. Karena ingin mendapatkan kedudukan, haram pun jadi. Kalau perlu kufur jadi. Dan itu akan terjadi di akhir zaman. Nabi menyatakan, badiru bila amal fitanan kaqita'il lil mudlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'ardin yasirin minat dunya. Segeralah kamu beramal sebelum nanti akhirnya fitnah yang terjadi seperti malam yang gelap gulita, tidak ada titik sinar sama sekali. Kita bisa bayangkan kalau manusia itu hidup ada di tempat yang gelap, nggak ada sinar. Tahu arah timur dan barat? Nggak bisa. Tahu apa yang di mukanya dia? Ada jurang, ada buaya, ada ular, dia nggak akan paham. Begitulah nanti di akhir zaman, udah nggak ada lagi mungkin cahaya ilmu, nggak ada lagi ulama billah yang membimbing manusia, seperti
kegelapan yang tidak ada titik terang sama sekali. Pagi mukmin, sore kafir. Sore mukmin, pagi kafir. Kenapa? Mereka sudah menjual belikan agamanya dengan sedikit daripada keuntungan dunia. Allah. Kenapa? Al-khauf wa tama'. Karena takut kepada makhluk, berharap kepada makhluk, saudara. Dan kalau sudah orang ada khauf dan tama' kepada makhluk, berharap kepada makhluk ini, maka dia akan menjadi orang yang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak ada keberanian. Semuanya menghitung apa penghasilanku, apa keuntunganku. Kalau sudah demikian, maka dia akan menjadi orang betul-betul terhina. Sekalipun serbannya besar, sekalipun ilmunya banyak, maka dia akan dalam kehinaan. Dia akan menyaksikan siapapun yang ia harapkan, siapapun yang takuti berbuat apapun, menari di hadapan dia dengan telanjang, kalau perlu dia akan diam. Dia akan menjadi orang terhina. Kenapa? Li'annal mu'min azizun bi rabbih, la yakhafu wa la yarju ahadan siwa. Orang mukmin itu, saudara, merasa dia tadi itu mulia dengan Tuhannya. Tidak mau berharap, tidak mau takut kecuali hanya kepada dia. Mau berharap apa dengan makhluk ini? Inti kalau dirahmati sama makhluk, kamu itu menjadi orang yang hina. Kalau dirahmati Allah, kamu menjadi orang mulia. Kamu itu kalau berharap kepada makhluk, kamu itu dalam pandangan orang yang hina. Tapi kalau berharap kepada Allah, inti semua ini milik Allah. Apa yang tidak milik Allah? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang di langit, yang ada di bumi, surga, neraka, semuanya milik Allah. Boleh minta kepada selain Allah. Hah? Allah itu pemilik langit dan bumi, saudara. Kita ini semuanya, kalau memiliki sesuatu dari dunia itu majaz, bukan pada hakikatnya kita memiliki, tapi kita dan yang kita miliki milik Allah. Nanti akan terbukti kok. Kita mengaku milik itu, milik ini, kalau kita sudah mati nggak jadi milik kita, itu milik orang lain. Dan kita tidak memiliki apa-apa. Bahkan jasad kita nggak akan miliki, akan jadi tanah. Akan Allah buktikan. Nanti di hari kiamat juga begitu. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Ada yang memiliki, ada yang jadi malik, ada jadi malik. Ada di hari kiamat nggak ada. Kalau begitu yang jadi malik di atas dunia, raja di atas dunia, itu hanya majaz. Kalau ada yang menjadi malik di atas dunia, itu juga majaz. Nanti dari kiamat Allah akan buktikan mana yang jadi milik kamu. Tanahnya kamu mana? Rumahnya kamu mana? Hartanya kamu mana? Yang jadi malik, kedudukan kamu mana? Jabatan kamu mana? Nggak ada. Di hari kiamat milik Allah semuanya. Karena itu Allah sebutkan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Dia raja dan dia pemilik hari kiamat. Karena saat itu Allah akan buktikan tidak ada yang memiliki. Di atas dunia ini masih ada surah milik. Masih ada gambaran milik. Masih ada surah daripada Malik. Surah Malik, surah Malik. Ada gambaran, majaz saja. Tapi nanti di hari kiamat tidak ada yang jadi raja kecuali Allah. Tidak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi kalau sudah sampai kepada kamu, dari saudara kamu melakukan kebaikan kepada kamu, menolong kamu, membantu kamu dalam urusan yang baik tentunya, maka ambil jika kamu muhtaj ilaih. Pertama, kamu punya hajat dengan yang diberikan kepada kamu. Nah, tapi jangan lupa uskurillah, syukur kepada Allah. Kenapa? Fa innal mu'ti haqiqah.
Karena Allah yang memberikan pada hakikatnya. Saudara, yang memberikan buah mangga kepada kita bukan pohon mangga. Allah yang memberikan kepada kita. Yang menciptakan kita bukan ibu kita atau abah kita. Allah yang menciptakan kita. Mu'ti hakikah, al-khaliq hakikah, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada Allah. Tapi juga syukur orang yang sudah menyampaikan dari tangannya kepada kamu daripada kenikmatan atau pemberi Allah. Kalau itu syukur mu'ti, kalau ini syukurul wasilah. Itu syukur kepada Allah yang memberi, ini syukur menjadi wasilah daripada sampainya pemberian Allah kepada kita. Siapa menciptakan kita? Allah. Siapa yang menjadi wasilah kita diciptakan oleh Allah? Abah dan ibu kita. Anishkurli wali walidek. Anishkurli wali walidek. Man lam yashkurinna lam yashkurillah. Siapa enggak mensyukuri manusia sebagai wasilah untuk sampainya nikmat kita dari Allah, maka kita berarti tidak dianggap mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Sama orang bakti khidmat kepada Allah tapi enggak khidmat kepada kedua orang tua. Kenapa? Orang tua kita menjadi wasilah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru adalah sebagai wasilah kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muallim al-haqiqah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma wasilah sampainya ilmu dari Allah kepada kita melalui guru kita dan seterusnya dan seterusnya. Wahakala. Nah, kita dikasih sama orang ma'ruf kebaikan. Fa in lam takun laka hajah ilaih, kalau enggak ada perlunya kamu terima ini. Fandur. Di sini kamu harus melihat. Kalau kamu perlu, ambil. Berarti kamu ditolong oleh Allah dengan lewat wasilah manusia itu. Kalau memang kamu itu tidak perlu dengan itu, di sini ada dua perhatian. Fa in wajadtal aslah li qalbika akhdah fakhudhu. Kamu lihat yang paling maslahat untuk hati kamu, bukan untuk badan kamu. Kalau memang itu adalah maslahat untuk hati kamu, itu kamu terima. Kenapa? Anak memang perlu ini. Biaya anak-anakku, biaya itu, terima. Itu bantuan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Ya. Nanti lihat hajat itu. Yang kedua, kalau memang yang aslah ligalbik, yang paling maslahat untuk hati kamu itu kamu tolak tapi dengan cara yang halus, yang baik. Yang sekiranya orang tadi itu tidak merasa sakit hati atau mungkasir galbu. Hatinya merasa kecewa dengan kamu. Kenapa? Karena hurmatul muslim, nilai daripada kehormatan orang muslim itu adalah azimah indallah. Besar di sisi Allah SWT. Jangan sampai kecewakan orang. Kalau memang sekiranya tidak perlu sama kamu, ambil, bisa kamu salurkan kepada yang lainnya. Faham tuh? Dan dilihat itu min haitsul ata, min haitsul mu'ti. Dilihat kalau si mu'ti, pemberi tadi itu memang karena cintanya kepada kamu, ambil. Karena dia menganggap diri kamu seperti dirinya. Wa yafrah bi farahik, yahzan bi huznik. Dia farhan dengan kefarhanan, kebahagiaan kamu, dia susah karena susahnya kamu, ambil. Tapi kalau ada minnah, tak kasih, tapi kamu harus melakukan ini, harus melakukan itu, tolak. Kenapa? Kamu akan menjadi budaknya dia nanti setiap saatnya. Paham ya? Karena itu jangan semua dianggap itu hadiah. Lihat ini, hadiahnya mimma tahtaj ilaih apa enggak? Daripada yang kamu butuhkan apa enggak? Yang kedua, muhdinya yang memberi hadiah ini siapa? Apakah ada minnah atau enggak ada minnah? Ada berharap balasan atau tidak? Kalau berharap balasan, alaafu minnak, syukron, jazakumullah khair. Tapi kalau memang tidak ada balasan, tulus, ikhlas, terima, enggak ada masalah. Kenapa? Nanti gara-gara hadiah tadi itu
Yadhummak ba'dama yahmudak. Dia pasti akan mencela kamu setelah kamu memuji kamu. Kenapa? Anak habis hartanya gara-gara dia. Padahal anak kasih sayaro itu. Dia begini sama anak. Wallah kita sudah habis. Anak kasih dia tadi itu fulus. Begini, habis itu. Kalau dia adalah orang yang sejiwa denganmu, Iqbalu. Kenapa? Karena dia mencintai kamu dan dia akan mungkasir galbu, dia akan menjadi sedih kalau nggak kamu terima. Tapi ketika dia menjadi orang yang ada pamrih, nah ini khususnya sebentar lagi nih pemilu-pemilu ini banyak penyayang ngasih hadiah nih. Nah ya, kalau sudah banyak pamrih, hati-hati. Di situ kamu akan menjadi terhina ada di pandangan dia nantinya. Karena kamu harus menjadi orang yang diatur sama dia nantinya. Nah, wa iyyaka waraddalu syurah. Nih. Kalau kamu menjadi tokoh, jangan kamu menolak supaya karena kamu tadi itu dikenal menjadi orang yang warok. Terkenal tidak mau menerima hadiah. Wah, Farhan, ngeledek ini. Ini menolaknya bukan karena tawarruan, tapi justru tomaan. Tomaknya apa? Lebih lagi, jahan, bukan malan. Dia berharap untuk dikenal. Menjadi orang yang dia tadi itu, orang yang warok, orang yang hati-hati dan seterusnya. Atau al-akhd bisyahwah. Jangan kamu menerima hanya karena syahwah, hanya karena nafsu. Lah kamu menerima karena nafsu, wala kamu menolak karena syuhrah. Ini tidak harus betul-betul hati-hati ada di sini, ya. Wala an ta'khud bi syahwah khairum laka min an taruddahu lisyuhrah bizuhud wal i'rad 'anid dunya. Masih lebih mendingan kamu ambil karena nafsu daripada kamu tolak untuk tampil alafu minnak. Anak adalah orang kepingin dikenal orang yang zuhud, orang yang mu'rid anid dunia, orang yang tidak condong dengan dunia. Itu hati-hati. Kenapa? Karena hubbul jah itu ador daripada hubbil mal. Karena cinta kedudukan, pingin dikenal itu lebih berbahaya daripada cinta harta. Orang kalau cinta kedudukan mengorbankan harta, cari supaya popularitas. Karena itu bahaya. Dua-duanya bahaya, cuma ini lebih bahaya. Wassadiq, al-muridus sadiq, orang yang jujur zahir batin. Orang yang jujur zahir batin la yatabis alaihi al-amr. Dia bisa tidak sampai dia tadi itu bingung. Dia bisa membedakan mana alladhi yuriduhu bi rabbuh, alladhi fihi mardatih, alladhi fihi muraduh. Mana yang ada di situ ridho Allah, yaitu dia paham. Mana yang dikehendaki Allah, itu akan paham. Itu as-sadiq. Lah kalau yang bukan sadiq, pasti yaltabis al-amr. Dia merasa kalau sudah mendapatkan hadiah menjadi aziz. Kamu berarti orang bisa dibeli. Tapi kalau dari muhib, as-sadiq, dari orang yang cinta kepada kamu, itu adalah bukan karena membeli kamu, tapi adalah sebagai ungkapan rasa cinta kepada kamu. Hargai. Hargai. Inti akan menjadi laim, inti akan menjadi orang yang tidak menghargai orang, biadab kalau bahasa sekarang. Kalau kamu tidak menghargai orang yang menghargai kamu, balaslah kebaikan orang dengan kebaikan. Masya Allah. Ini kadang-kadang kita lupa ya dalam masalah gini. Jadi kadang-kadang kita rodnya karena lisyuhra, akhadnya karena lisyahwa, dan itu semuanya adalah bahaya. Ya, tapi karena syuhrah itu lebih berbahaya. Karena itu awas, hati-hati hubbul ishtihar ini. Enggak semua orang, apalagi kalau sudah dipanggil ustadz, ya, dipanggil panggilan-panggilan terhormat yang mulia dan seterusnya, dia akan merasa menjadi orang hina kalau dibanding biasanya. Fik taufik, waduh, kok
Gelatap ini orang ini. Ya. Wah, ya ada. Apalagi kalau fotonya dipampang ada di mana-mana. Wah, farhannya setengah mati. Hati-hati. Hati-hati. Nanti akhirnya kamu kejebak dengan istihar tadi itu, kamu gak tahu diri kamu. Bahkan kamu akan terjangkit sifat ar-rububiyah, merasa suci seperti Tuhan. Nah, kalau ente tidak dihargai, marahnya setengah mati. Ya, mutakabir jadinya. Mutakabir itu Allah. Ya, kalau enggak kamu akan menyiksa dia, pukul dia, hajar dia sampai dia takluk, jadi muntakim ente. Ya, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal jadi menyatakan ana rabbukumul a'la nantinya. Intinya aku jadi Tuhan yang maha perkasa itu nanti. Karena itu awas, hati-hati ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan penyakit itu daripada kita. Amin ya rabbal alamin.